tapi tidak menyebut bismillah, maka dia berhenti untuk mengenyangkan perut kita saja. Dia tidak memiliki makna ibadah sedikit pun. Ini yang dimaksud oleh Allah. Siapapun yang menghendaki kehidupan dunia dan segala perhiasan dunia, kenikmatan dunia, kami akan tunduk. Tapi kalau hanya semata itu, kata Allah, yang terjadi kita tidak mendapatkan bagian apapun ya. Maka doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian yang kedua, di dalam surat Al-Isra ayat ke-18. Al-Isra ayat ke-18. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Silakan dibuka Al-Qur'annya, surat Al-Isra ayat ke-18. Kita lihat bersama surat yang ke-17 ayat 18. Barang siapa menghendaki kehidupan saat ini dunia, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Ayat ke-19 dibaca ayat 19. Wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik oleh Allah. Jadi jangan keliru memahami kalau itu tidak boleh. Ibu bapak jadi presiden juga boleh, tapi jadi presiden ya niatnya juga untuk kehidupan akhirat. Jadi kalau presiden itu ingin akhirat, itu biasanya nanti adil kepada rakyat karena dia ingat mati. Kalau ada pemimpin tidak ingat akhirat, biasanya lupa. Kalau ada seorang suami ingat akhirat, mesti kepada istri dan anak-anaknya baik. Kalau ada suami yang lupa akhirat, lupa mati, biasanya agak sembrono. Maka kalau ada pemimpin di rumah tangga yang tidak melakukan yang terbaik bagi istri dan keluarga anak-anaknya, itu diduga keras kayak sedang lupa akhirat, lupa mati. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu jemaah sekalian yang saya muliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan kita di dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dinyatakan hadis ini sahih oleh Al-Imam Al-Albani.
Innama yub'atsun nas ala niyati. Besok ini kita sudah meninggal dunia semuanya. Semuanya sudah di alam barzakh, kan begitu. Di akhirat nanti pada hari akhir, kalau masih tersisa orang-orang yang hidup, maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk meniup. Suaranya begitu menggelegar, kemudian semua yang masih hidup itu mati. Kemudian sekali lagi Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk meniup, kita sebutnya sangkakala. Nah, semua yang ada di dalam kubur itu dikembalikan oleh Allah jasadnya apa adanya. Itulah hari kebangkitan. Nah, ketika dibangkitkan oleh Allah, Rasulullah SAW menyatakan orang itu akan dibangkitkan pada hari akhir nanti sesuai dengan apa yang menjadi niat yang mewarnai kehidupannya dulu di dunia. Jadi macam-macam bentuk orang nanti ketika akan dibangkitkan. Maka para ulama kita menyatakan, faya ayyuhal muslim, wahai orang muslim, ikhtar laka tariqan min hadaini tariqain. Pilihlah untuk dirimu satu jalan kehidupan yang akan kau tempuh dari dua jalan yang tadi disebutkan oleh Allah. Satu, hanya orang mengedepankan dunia, lupa akhirat. Jalan yang kedua, orang menjalankan kehidupannya di dunia tapi selalu ingat akhirat. Maka pilihlah satu di antara dua ini. Imma tariqul ikhlas lillahi wa qasdu wajhihi bil ta'ah. Apakah itu jalan keikhlasan? Ya, memurnikan kehidupan kita hanya untuk Allah dan kehendak untuk mencapai ridhonya dengan ketaatan. Wa imma tariqur riya wa iradat dunia. Atau yang kedua adalah jalan orang-orang yang selalu cari muka dan hanya menghendaki kehidupan dunia. Wa'lam anna an-nasa yub'atsuna 'ala hasabi niyati. Dan ingatlah bahwa nanti ketika orang dibangkitkan dari kuburnya, kata Rasulullah SAW, itu tergantung pada niat yang mereka jalani semasa hidupnya. Jadi sudah tidak bisa ditutup-tutupi. Jadi nanti kelihatan ada orang-orang yang hanya untuk dunia. Tapi tentu juga bukan berarti kita lupakan dunia lalu kita fokus hanya akhirat saja, juga tidak boleh. Karena Allah juga mengingatkan kita, wa bataghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, fokuslah untuk meraih apa yang akan dianugerahkan oleh Allah bagi kehidupan akhiratmu, tapi jangan lupa dunia. Jadi dunia ini statusnya jangan dilupakan. Tapi target utama kita itu adalah akhirat. Karena itulah kehidupan yang abadi. Seperti tadi orang minum selalu menyertakan Allah, Bismillah. Nah, minuman yang sama berbeda nilainya di hadapan Allah jika yang satu mengawalinya dengan Bismillah, yang satu langsung saja karena haus. Sangat sederhana. Begitu juga semua aspek di dalam kehidupan kita. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, karena itulah kemudian
para ulama kita menjelaskan orang-orang yang selalu menjaga keikhlasan dalam kesehariannya. Pertama, qabulul amal. Amalnya itu dijamin oleh Allah untuk diterima. Jadi jangan berpikir semua amalan kita ini diterima oleh Allah. Kita membaca satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yaqbalu minal 'amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bi wajhu." Dari semua amal yang kita lakukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak akan diterima kecuali amalan yang memang murni diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala dan hanya untuk mencari ridhonya. Jadi saudara sekalian, ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang tidak mudah, apalagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya di ruang publik, politisi misalnya, kan tidak mudah menjaga itu. Maka seorang politisi yang ikhlas itu pahalanya bisa lebih besar dari kita yang ada di masjid. Kenapa? Karena kalau di masjid saja kita lebih mudah, godaan kita menjaga keikhlasan insya Allah lebih mudah. Tapi kalau Anda menjadi seorang politisi kan tak mudah juga. Sehari-hari harus tampil di depan kamera, akan menghiasi berita. Nah, kata para ulama kita, pahala yang akan didapatkan oleh seseorang itu tergantung besar tantangan yang dihadapi. Tergantung besar tantangan yang dihadapi. Nah, misal ibu bapak puasa Senin Kamis atau ayam tengah bulan. Tahunya hari itu mendapatkan undangan walimahan, resepsi dalam keadaan berpuasa. Pilihannya apa? Ibu kalau lanjut berpuasa, kata Rasulullah, itu pahalanya lebih besar daripada orang berpuasa tapi tidak di tengah-tengah walimahan. Kenapa? Karena tantangannya juga lebih besar. Jadi artinya kita tidak boleh melihat sesuatu itu dari kacamata negatif, gitu kan? Dan seterusnya. Kata Rasulullah sekali lagi, amalan yang diterima oleh Allah yang murni dilakukan hanya karena Allah dan mencari ridhonya. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, samalah dengan keseharian kita, masak, gitu ya, menyiapkan makanan, minuman, itu kan hal yang sifatnya rutinitas.